Sini hati saya ini. Jangan. Aku jatuh, cepat aku. Belek. Perkenalkan, nama saya Martin Rogati Simanjuntak. Saya dari grup D, Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup dari seorang ahli yang bernama Jean Piaget, karya terkenalnya, dan kontribusi pendidikannya. Di sini saya akan menceritakan 3 besaran tersebut dalam video saya ini. Oke, mari saksikan video saya. Riwayat hidup Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus tahun 1896 di kota Neuchâtel di Swiss. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Arthur Piaget dan memiliki ibu bernama Rebecca Jackson. Arthur Piaget ini adalah seorang profesor sastra pada abad pertengahan dan ibunya dikenal dengan kepribadian yang dimana sangat religius. Piaget menempuh pendidikannya di Universitas Neuchâtel dan meraih gelar doktor pada bidang biologi di tahun 1918. Dan Piaget memiliki minat pada psikologi itu pada waktu di mana ia menempuh pendidikannya di Zurich dan bekerja sama dengan Albert Binet, yang dimana Albert Binet ini adalah seorang pencipta IQ test atau yang dimana dinamakan dengan tes IQ. Selain sebagai psikologi, Piaget juga aktif menjadi profesor di Universitas Geneva, dan mendirikan International Center for Genetic Epistemology pada tahun 1955, sebuah pusat riset untuk memahami asal-usul pengetahuan manusia. Jean Piaget menikah dengan Valentine pada tahun 1923 dan mereka dikaruniai 3 anak. Piaget meninggal dunia pada 16 September di tahun 1980 di Geneva, Swiss. Pada usia 84 tahun, ia dikenang sebagai bapak psikologi perkembangan yang memberikan kontribusi besar bagi pendidikan. Oke, kita lanjut pada video berikutnya yang dimana teori oleh Jean Piaget yang dimana ia sangat dikenal. Baik, teori yang sangat dikenal dari seorang ahli yang bernama Jean Piaget itu adalah teori perkembangan kognitif anak. Teori perkembangan kognitif anak ini terdiri dari beberapa tahap. Jadi teori perkembangan kognitif ini dinamakan menjadi tahap perkembangan psikologi anak, yang dimana memiliki 4 tahap, yaitu tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional yang dari umur 2 tahun sampai ke 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang dimana dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal yang dimana dari umur 11 tahun ke atas. Baik, itulah teori perkembangan kognitif anak dari Jean Piaget yang sangat dikenal dan beberapa tahapnya. Oke, yang ketiga yaitu karya terkenal dari seorang ahli yang bernama Jean Piaget, yaitu The Language and Thought of the Child, yang dimana pada tahun 1923 ia menciptakan buku ini. Yang kedua yaitu Judgment and Reasoning in the Child, yang dimana pada tahun 1924. Yang ketiga, The Child is Conception of the World, yang dimana ini diciptakan pada tahun 1926. Dan yang terakhir, karya terkenalnya yaitu The Origins of Intelligence in Children, yang dimana diciptakan pada tahun 1936. Dan kesimpulan dari karya terkenal Jean Piaget ini ialah yang paling berpengaruh dalam konsep tentang perkembangan kognitif anak yang tertuang dalam The Origin of Intelligence in Children dan beberapa karya lanjutannya. Baik, kita lanjut pada video yang dimana kontribusi Jean Piaget dalam dunia pendidikan. Next. Oke, lanjut. Oke, kontribusi Jean Piaget dalam dunia pendidikan. Yaitu yang pertama, belajar aktif atau yang dinamakan active learning. Menurut Piaget, anak-anak tidak hanya menerima informasi, tetapi harus aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungannya.
Hal ini menjadi dasar munculnya metode pembelajaran berbasis praktik, eksperimen, dan learning by doing. Itulah untuk kontribusi Jane Piaget yang pertama. Baik, kita lanjut pada video yang kedua. Oke, kontribusi Jane Piaget dalam dunia pendidikan yang kedua yaitu pentingnya interaksi sosial. Piaget menekankan bahwa anak-anak harus memiliki interaksi sosial dengan lingkungan yang dimana pada umur sebaya. Ini memperkaya proses berpikir anak. Hal ini mendorong menggunakan diskusi kelompok, kerjasama tim, dan pembelajaran kerjasama yang ada di sekolah. Kita lanjut pada video ketiga, pada video terakhir. Baik, kontribusi yang terakhir Jane Piaget dalam dunia pendidikan yaitu peran guru sebagai fasilitator. Guru menurut Piaget bukan sekedar mengajar atau memberi pengetahuan kepada anak-anak, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi agar siswa dapat menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Dari sinilah lahir model pendidikan yang lebih berpusat pada siswa atau student centered learning. Kesimpulan pada kontribusi ini adalah kontribusi Piaget dapat mengubah pandangan dari mengajar menjadi memberi informasi dan menjadi pendidikan, membantu anak membangun pengetahuan sesuai tahap perkembangannya. Oke, itulah video singkat saya yang menceritakan tentang riwayat hidup dengan karya-karya terkenal dari ahli seorang Jane Piaget. Sekian dan terima kasih.